Pak Saleh, tapi kalau tadi dibilang sama Pak Sulaiman Ponto bahwa yang dilakukan Israel itu adalah pendudukan, bukan penjajahan. Bagaimana menurut Anda? Pendudukan ini sebetulnya ada pendudukan yang kalau kita runtut lagi ke belakang itu pasti akan ada tahap-tahapannya. Itu rata-rata dikatakan oleh versi dari Palestina, kalau misalnya kita katakan ini semuanya ilegal, tidak dibenarkan. Coba lihat sejarahnya, orang Israel datang dari mana? Sementara Palestina itu dari dulu sudah 6.000 tahun mereka sudah bangsa Arab sudah tinggal di situ. Itu sudah Pak Sulaiman, tanah ini bukan hanya pendudukan tapi sudah pencaplokan, Pak. Mereka merampas lahan di sana. Ini kan pergeseran tanah, pergeseran pendudukan kan terjadi terus. Coba kita lihat mundur, itu kan tidak bisa kita langsung oh iya segitu. Kita coba buka sejarah lagi seperti apa sih? Kan itu jauh, kita akan mundur ke sana. Bagaimana mulai masuk itu kan? Bagaimana bangsa Israel mulai keluar dari Mesir, masuk ke sana, kan itu sudah jauh itu, jauh mundur ke belakang kalau kita mau melihat bagaimana permasalahan ini. Kan tidak semudah yang sekarang, tidak sesederhana yang sekarang. Jadi kan begini, kalaupun misalnya kita mulai dari tahun 1947 lah, katakan mulainya gitu. Itu pasti semuanya sama kok. Itu orang sudah bisa kok, gampang kok melihat sejarahnya bagaimana perlakuan yang diberikan kepada katakanlah Palestina sangat tidak adil. Sekarang ini di Timur Tengah, ya negara yang agak berani menunjukkan sikap membela Palestina itu hanya Iran. Ya kan, kemudian ada mungkin di Lebanon ya dengan koalisi yang katakanlah milisi-milisi yang ada di sana. Tetapi di luar itu kan sebetulnya negara lain nggak ada yang berani. Nah ini yang saya lihat bahkan dunia tidak berbuat adil pada Palestina. Kenapa kita misalnya, ini mohon maaf, ini bukan soal ajaran agama, ini bukan soal Islam nggak Islam. Ini karena apa? Di Palestina itu sendiri, itu kan ada juga Kristennya, ada Katoliknya, ada Yahudi di sana. Bukan soal agama ini adalah soal ketidakadilan, soal pri kemanusiaan yang memang betul-betul dilanggar oleh Israel. Coba kalau kita lihat perlakuan mereka, saya memiliki video-videonya kok. Saya memiliki banyak video perlakuan orang-orang Israel, tentara-tentara Israel, polisi-polisi Israel yang di luar kemanusiaan yang diperlakukan kepada orang-orang Palestina yang ditangkapi itu. Berapa banyak anak-anak yang mati? Berapa banyak ibu-ibu yang ditembak? Tapi berapa banyak orang tua juga yang ditembak? Dari Pak Sulaiman Ponto tadi bahwa itu kan mereka mengklaim lagi tanah mereka yang sudah beratus-ratus tahun yang lalu kemudian datang lagi itu punya nenek moyang saya begitu. Ibarat kata saya punya tanah saat ini kemudian Andro ini datang mengatakan. Jadi 200 tahun gini, lalu saya mau jawab ini kalau soal ini kan sebetulnya sudah banyak dibaca orang juga. Ini kan udah mulai soal tafsir kitab suci. Kalau sudah masuk ke tafsir kitab suci nanti berbeda-beda pandangannya. Jangankan kitab suci yang dimiliki oleh Yahudi, kitab suci Al-Qur'an saja tafsir macam-macam. Ada tafsir ini, ada tafsir ini, tafsir itu. Nah, yang munculnya kan soal tafsir itu nggak usah kembali ke situ, balik 1947 saja. Okay. Ketika di mana misalnya pada saat itu Palestina sebetulnya kan belum ada sampai seperti sekarang. Di mana misalnya wilayah orang-orang Palestina masih jelas. Tapi lambat laun sekarang coba berapa persen? Tinggal 20% dari total yang mereka miliki hari ini. Baik. Di mana coba keadilannya ada di situ? Kenapa kita diam? Pak Sulaiman, keadilannya seperti apa, Pak? Analoginya jika ini dibalik, ini terjadi dengan bangsa ini, sedangkan tidak ada negara-negara lain yang ingin menolong kita, yang ingin paling tidak ada aksi solidaritas demi perdamaian, Pak Sulaiman. Ya, itu tadi saya bilang. Karena ini kan ini sudah seperti benang kusut dari awal itu kan sudah kusut ya, sudah seperti itu. Nah, terus lalu kita sekarang masuk ke sana dengan dalam kekusutan, sedangkan di kita sendiri juga masih punya masalah yang belum selesai kan? Jadi tugas Indonesia itu ini seperti mana kita mau masuk ke dalam benang kusut ini? Tugas Indonesia kita dengar dulu Bang Saleh. Kita habiskan Pak Sulaiman dulu, Bang Saleh. Silakan Pak Sulaiman. Ya, sekarang kita lihat aja. Timur Tengah saja, semua tidak ikut dia. Karena dia udah tahu ada benang kusut di sana, mana yang duluan, siapa yang harus kita dulukan. Nah, kan dari situ kita bisa melihat. Nah, sekarang kita dari jauh-jauh melihat seperti ini. Padahal yang di dekat-dekat sana, dia acu-acuan saja mereka. Karena dia sudah tahu, di sana itu ada benang kusut antara dua ini. Mana yang duluan seperti ayam dan telur. Lah ini kan tidak selesai-selesai. Dari dulu kan tidak selesai itu. Nah, dari tenang ribut. Nah, kan itu tenang ribut lagi. Ributnya mulai dari apa? Dari hal kecil-kecil.
Dari kecil-kecil mulai lagi ribut. Nah ini. Jadi ini akan terus-terus begitu. Nah, apakah kita boleh di belakang itu ada apa di belakang ini? Apakah ini memang tidak dipelihara? Kalau kita kan sudah melihat the news behind the news. Apakah ini tidak ada peliharaan? Dipelihara supaya konflik itu ada terus. Begitu dia diganggu, marah yang satu, ramai lagi. Kan begitu terus. Nah, ini yang seharusnya yang kita lihat, mengapa mereka itu terjadi begitu terus menerus. Kalau kita hanya melihat sudah jadi, oh ini pelanggaran itu, karena sudah jadi. Tapi kita tidak melihat mengapa sih ini terjadi, ini ada apa. Tidakkah di sana ada kepentingan sesaat orang-orang yang membutuhkan daya tarik, yang membutuhkan perhatian, sehingga diganggu. Karena sudah tahu, kalau diganggu pasti Israel marah. Nah, begitu terjadi ramai lagi. Begini, Kan begitu ini terus-menerus. Tugas Indonesia itu sebetulnya tadi katakanlah ada yang kusut. Itu sebetulnya bagaimana kita mengurai agar benang kusut itu bisa selesai. Tapi kalau kita diam nggak peduli segala macam, ini akan terjadi terus-menerus. Kemudian yang kedua begini, yang saya belum dengar dari Pak Sulaiman tadi, yang belum saya dengar dari Pak Sulaiman itu adalah pengakuan bahwa ada kebrutalan, ada kebiadaban, ada ketidakadilan yang terjadi saat ini di Palestina. Jadi kalau memang itu diakui dulu, baru kita misalnya bisa beranjak ini. Katakanlah misalnya, oh ini Hamas bertempur, emang salah kalau orang bela diri. Dulu ketika di Ponegoro berjuang membela bangsa ini, para pejuang kita misalnya, para pangeran-pangeran yang menentang penjajah, apa mereka dikatakan salah, apa dikatakan mereka teroris? Tidak, justru mereka lah yang berperan untuk memerdekakan bangsa ini. Sama dengan apa yang dilakukan orang Palestina, ketika mereka bela diri, bukan berarti mereka kita katakan teroris, yang mereka itu sedang membela diri keluarganya, rakyatnya, dan juga bangsa dan tanah airnya. Dan karena itu kita sekarang kalau kita berdiam diri, tidak melakukan apapun, baik pada tingkat global maupun tingkat nasional, ini berarti kan Indonesia ini bagaimana? Baik. Ya kan, dan saya ini kasih catatan terakhir ya, ini kan Presiden Jokowi sudah mengatakan kita harus menentang agresif Israel pada Palestina. Apalagi itu statement kurang apa kuatnya itu? Baik, ya karena itu yang dapat kita harus poinnya, bumikan Bang gitu. Terima kasih Bang Saleh atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Terima kasih juga Pak Sulaiman Ponto sudah berdiskusi bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.